Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Buat bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafatahna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna al-fahma wal-ilma wal-hikmata wal-'aqla bi-rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu damilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Faya Hayyu idhab mawta qalbi falam azal bidhikrika ya Qayyum la dumtu musila. Wa salli ya Wahhabu ilman wa hikmatan wa musahila. Wa salli ilahi kulla yawmin wa laylatin ala Ahmad al-Mukhtar min ali Hashimi. Thumma suqni rifdahu wa awladi amila bima fi al'i dunyana wa millati ببغداد أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جنته. والسلام أشهد أن لا إله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ala alaina min barakatihi wa amatana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin.
Mudah-mudahan menjadi hujan barokah ya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Anzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Kami turunkan dari langit air yang membawa barokah. Semoga air hujan yang turun saat ini adalah air hujan yang memberkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits asy-syahadatu bil haqqi lil mu'adzin. Persaksian kebenaran bagi muadzin. An Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari. Sa'sa'ah, nama orang sulit sekali. Sa'sa'ah. Kalau orang Sunda sok-sokan, sok-sokan. Kalau orang Jawa sok-sokan, sok-sokan. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jawa, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ini orang Arab Sa'sa'ah, namanya Sa'sa'ah. An Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari al-Mazini an abihi Abdullah annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id al-Khudri, ada lagi namanya Abu Sa'id al-Badri, sahabat juga namanya. Ini namanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi pernah mendahului, ngerti dahului? Dahului, dahulu itu kalau bahasa Kanjeng Nabi kan gimana ya? Dahului kalau kita ngomongi, membicarai, mengkhitobi bahasa apa? Kalau bahasa Sunda yang halus itu apa? Yang harusnya orang yang Kanjeng Nabi dahului bejakan. Ya, masa ya kurang pantas kalau Kanjeng Nabi ngomongi, kurang pantas kalau bahasa halus Jawa kan enak, dahului. Nah, kalau bahasa Sunda bejakan. Saya sendiri ngomong bejakan orang umum gitu. Ya, pokoknya dahului lah, halus bahasa Jawa. Dahului Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Inni araka tuhibbu ghanamaka wal badiyata. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanna bis salati farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sawtil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Rawahu Bukhari sahih Bukhari. Wa ghairuhu dan lain-lainnya. Lain-lain ini adalah An-Nasa'i hadis nomor 502, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban hadis nomor 546. Abu Sa'id al-Khudri ini pernah menjadi seorang pengembala, tukang angon embe. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, "Inni araka, aku melihatmu tuhibbu ghanamaka wal badiyah." Senang sekali kepada embe dan senang sekali ke badiyah. Badiyah itu adalah pedalaman. Makanya kalau orang kita bilang badui ya, badui itu apa artinya? Pedalaman. Itu asli dari bahasa Arab itu, Pak. Badiyah, badawiyah itu sama. Badui. Kalau orang kita di Banten ada istilah badui. Nah, di Arab itu badiyah. Sama pengambilannya di bahasa Arab, badawi, badawiyah. Atau badui. Aku melihat kamu mau senang sekali kamu pedus ke pedalaman itu badui sana. Kata Nabi, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika. Kalau kamu sedang berada di tengah-tengah pedalaman
wedhus, apa embe, wedhus sama ya, wedhus saya tahu ya. Wedhus bahasa Indramayu, wedhus bahasa keren, wedhus. Atau embe tiba-tiba datang waktu sholat. Kata Nabi, fa'adzanta. Nah, adzan, kalau kalimat adzan itu pakai alif, itu maknanya Allahu Akbar adzan. Kalau tidak ada alifnya, adzanu artinya izin. Satu huruf kelewat beda makna. Kalau adzan ada alifnya ya, adzan itu adalah Allahu Akbar itu. Kalau adzan tanpa alif, adzan setelah dal tanpa alif itu maknanya izin. Saya minta izin. Kalau orang kita bilang izin, ya, izin itu salah kalau ucapan. Tapi kalau bahasanya izin, saya minta izin ya. Nah itu ya. Kalau udhun maknanya apa? Di kuping. Udhun itu kuping bahasa udhun. Izin kita izin. Kalau ada panjang adalah an-nida bis-shalah. Fa'adzanta bis-sholati, maka adzanlah kamu untuk sholat kamu. Farfa' sautaka bin-nida, keraskan suaramu saat kamu adzan di tengah-tengah pedalaman itu, walaupun sendiri. Di tengah-tengah pedalaman, di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah Sahara, di sana Sahara. Di tengah Sahara tidak ada orang sekalipun. Jika kamu sedang amal kudus dan tiba waktunya sholat, maka adzan sekeras-kerasnya. Farfa' sautaka, angkat suaramu, keraskan suaramu. Apa kata Nabi? Hikmahnya apa? Fa'adzanta bis-sholati farfa' sautaka bin-nida fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un. Syai'un itu segala sesuatu illa syahida lahu yawmal qiyamah. Jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengar suara itu kelak nanti pada hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah untuk si muadzin tadi. Ya Allah, bahwa si fulan ini dulu ketika di dunia memanggil orang-orang untuk bersujud kepada Engkau ya Allah. Subhanallah, Pak. Mereka yang mendengar suara adzan itu kelak akan geruduk. Ini geruduk berbondong-bondong datang kepada Allah, bersaksi ya Allah, kami bersaksi, jin, manusia, dan segala sesuatu, wala syai'un, segala sesuatu, baik itu bebatuan, tumbuh-tumbuhan. Nanti ada hadis berikutnya yang lebih spesifik tentang itu, akan datang kepada Allah, bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, itu si fulan di dunianya memanggil orang untuk datang sholat, untuk datang ke Baitullah, untuk datang bersujud dan menyembahmu ya Allah. Semua akan datang. Demi Allah, ini akan wujud nanti kelak pada hari kiamat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu Quran. Nabi tidak akan pernah berkata bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang diucapkan beliau bukan keluar dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi terbimbing oleh wahyu. Maka sesungguhnya ini adalah yakin seyakin-yakinnya sebuah kebenaran. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, An-Nasai, dan Imam Ibnu Hibban. Si tukang adzan, yang tukang adzan itu kelak nanti di akhirat akan banyak yang datang kepada Allah menyaksikan bahwa si fulan ini ya Allah, benar bahwa di dunia memanggil orang untuk sujud kepada Allah. Jinnun wal insun. Jin itu benar. Bebatuan itu akan ngomong. Pohon-pohon itu akan datang kepada Allah dan berbicara. Aneh, kok bisa berbicara pohon? Nanti ada hadisnya. Dan ini hak bahwa tumbuh-tumbuhan, bebatuan, kerikil, debu-debu tanah itu akan bisa bicara. Dan bukan hanya akhirat, di dunia tersaksikan sendiri
oleh sahabat ketika ada yang memberi salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti, Qala al-Baydawi, Al-Imam Baydawi berkata, Imam Baydawi adalah seorang mufassir, punya tafsir namanya tafsir Al-Baydawi. Ini Pak, sekilas saja, kenapa banyak ulama terjadi khilaf tentang penafsiran Al-Quran? Itu sangat wajar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang berbeda, memberikan otak yang berbeda, daya fikir yang berbeda, keilmuan yang berbeda. Muncullah dalam penafsiran yang berbeda. Tapi satu hal, mereka merujuk semua kepada Al-Quran. Hanya penafsiran, teksnya, nasnya sama di Al-Quran, tetapi pemahaman yang berbeda. Makanya tafsir itu banyak. Tafsir Ibnu Katsir 4 jilid, tafsir Al-Baydawi 2 jilid, tafsir Munir 2 jilid, tafsir Ar-Razi namanya adalah tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi 23 jilid saya punya. Kemudian tafsir apalagi Ahkamul Quran, tafsirnya siapa? Imam Al-Qurtubi, kelahiran Cordoba, Spanyol. Ada saksi material menjadi pusat Islam dunia selama 700 tahun, 7 abad. Itu di Spanyol. Banyak melahirkan ilmuwan Islam, Ibnu Sina, Ibnu Majid, Waras, dan seterusnya. Maka di matematik, ahli musik muncul di sana. Itu di Spanyol. Selama 700 tahun Islam berkuasa. Banyak mereka pemikir Islam, termasuk Imam Ghazali yang ilmunya itu filsafatnya dipelajari di sarjana-sarjana Perancis dan masih banyak manuskrip sampai sekarang berada di Inggris, kemudian di Prancis, di Jerman. Mereka banyak mempelajari filsafat Al-Ghazali sebelum beliau memadukan filsafat dengan agama dan iman. Imam Ghazali, masya Allah, luar biasa. Kita paling fenomenanya adalah Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Muqid min Ad-Dhalal, kemudian kita usul fitnah yang namanya Al-Mustashfa 10 jilid. Itu kita usul fitnah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu muridnya Imam Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, Imam Haramain, ya, pengarang kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab 20 jilid mazhab Syafi'i. Namanya siapa? Imam Haramain, yaitu Syekh Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini atau Imam Haramain, karena beliau adalah pengajar di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Beliau punya kitab karangannya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab 20 jilid, Al-Burhan fi Ushul Fiqh 2 jilid besar, dikaji di Universitas Qatar. Namanya kitab Al-Burhan. Beliau ini adalah gurunya Imam Ghazali sampai Imam Haramain wafat. Imam Ghazali tidak pernah berguru kepada selain Imam Haramain ini. Mulazamah sampai wafatnya, baru setelah itu beliau Imam Ghazali berguru kemana-mana. Pengagum beratnya Imam Haramain adalah Imam Ghazali, murid yang paling setia, paling hebat. Imam Haramain adalah Imam Ghazali. Lanjut. Kalau Imam Ghazali berjalan yang luar biasa. Sampai itu kalau lihat baca hikayat biografi, ya, terjemah atau biografi para ulama, masya Allah, kita menemukan ulama sangat terjangnya, latar belakangnya, masya Allah, luar biasa. Pantas ya, kalau ulama itu pewaris Nabi, ulama itu paling takut kepada Allah. Ini namanya sallallahu bihi min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kalau lihat sejarah ulama itu biografinya, masya Allah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, khusus ya 4 tahun itu sejarahnya, masya Allah, luar biasa. Hidupnya ilmu Allah, ilmu umat Allah, itu saja kita tahu. Berkah sekali mereka. Sehari-harinya, masya Allah, ibadah, ikhlas. Imam Al-Baydawi mengatakan begini, kalimat madas sauti. Apa itu arti madas sauti? Ghayatuhu. Yang dimaksud adalah sampainya, jauhnya suara muadzin. Makanya kenapa muadzin, orang adzan disunahkan untuk dikeraskan suaranya. Karena semakin keras, semakin jauh suara itu sampai, akan semakin banyak
di hadapan Allah kelak nanti hari kiamat. Itu Pak, sekarang ini ada speaker, ada toa. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah kemurahan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat kalau azan naik ke atas loteng, naik ke atas bukit, naik ke atas balkon rumah. Wah, jerit, wah. Mari bersama wah, supaya yang semakin jauh terdengar. Orang yang naik ke atas, ke bukit. Sekarang yang naik apa? Yang naik toa, yang naik speaker, semua yang bawah. Yang naik speakernya tidak hanya cuma Allahu Akbar, tapi suaranya lebih jauh dari mereka itu pada saat yang naik itu. Pakai toa suaranya semakin jauh. Apalagi toanya bagus, makin jauh, makin banyak itu yang mendengar. Masya Allah. Nikmat ini nikmat dari Allah. Coba kalau dulu hanya berapa meter, orang Palembang meter, berapa meter itu suara kita naik ke atas. Nah sekarang enak, kita tidak terlalu keras tapi suara kita sudah jauh 300 meter, 400 meter sampai. Sekelilingnya itu yang mendengar pohon-pohon, dedaunan, bebatuan datang kepada Allah akan bersaksi untuk kebenaran semua ini. Masya Allah. Adhan. Ya Ustaz, adhan bisa mengatakan ayo, jangan malu. Ini adhan itu dorong-dorong apa? Ghayatuhu wa ghayatu sawti yakun afar min ibtida'i. Fa idza syahidatahu man ba'ida anhu. Supaya jauh dengar bahwa seorang tehullah sauti yang pengen jauh, kalau keras itu suara semakin jauh sampai semakin banyak saksi-saksi dari Allah. Fala an yashhada lahu man dana minhu wa sami'a ba'da sauti aula. Tentu saja kalau yang dekat mah enggak perlu keras juga pasti dengar. Yang kita butuhkan itu yang mereka yang jauh. Supaya apa? Supaya semakin banyak yang mendengar, semakin banyak saksi dari Allah. Wa zahiru qawlihi, zahir dari sabda Nabi, wala syai'un illa syahidalah. Apa itu syai'? Diambil dari kalimat syai', yasma'ul hayawan wal jamad. Hayawan wal jamad. Ketiga, hayawan wal jamad. Kalau hayawanat wal jamadat, hewan-hewan, jamadat, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, semuanya hewan akan datang kepada Allah. Ayam, burung datang yang mendengar azan itu. Allahu Akbar. Si ayam datang. Apa itu? Kalau malam jam 3 jam 2 ayam itu berapa? Kata kita mah pada itu supaya pada ingat Gusti Allah, ingat Allah pada tani. Misalnya pun lagi suruh ini pengeran ada lebih dulu bangun daripada kita. Ya semangat hayawan wal jamadah mencakup hewan-hewan baik ayam, bebek, angsa dan lain sebagainya. Kambing yang mendengar suara adat itu kelak datang kepada Allah akan bersaksi dalam Allah. Jangan tumbuhan, pohon-pohonan datang semua kepada Allah. Nah, wayu ayyuduhu, hadis Bukhari ini atau penjelasan tentang jamak, batu, debu, pohonan itu dikuatkan. Pengertian jamak hayawan dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah
Riwayatnya begini, la yasma'u sautahu syajarun. Nah, kalimatnya jelas nih ya, syajarun. Kalau tadi kan wala syai', wala syai'. Nah, sekarang apa syai' itu di antaranya? Kata hadis Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Huzaimah, kalimatnya redaksinya berbeda. La yasma'u sautahu, tidak mendengar suara muadzin, syajarun, pepohonan, wala madarun, gerindil-gerindil, wala hajarun, dan juga bebatuan, wala jinun, tidak juga jin, wala insun, dan tidak juga manusia, illa, kecuali, melainkan mereka semua syahidalahu yaumal qiyamah, akan datang kepada Allah hari kiamat untuk bersaksi kebenaran, kehebatan, kemuliaan muadzin yang memanggil-manggil orang untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali hadisnya. Syajarun, pepohonan, madarun, segala bentuk-bentuk kerikil-kerikil yang kecil-kecil, hajarun, batu, bebatuan, datang karena jin manusia datang untuk bersaksi kepada semua muadzin tadi. Itulah kemuliaan muadzin. Makanya tidak heran, sering saya sampaikan bahwa dulu kanjeng Nabi ketika memilih muadzin itu dites, yang daftar 20 orang, ya, 20 orang. Hebat-hebat, lagunya macam-macam. Yang merojol cuma 2, ya, Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Abdullah bin Ummi Maktum itu matanya buta, Masya Allah. Tapi suaranya luar biasa. Yang terpilih Bilal bin Rabah, kulitnya hitam legam. Beliau berasal dari Afrika, lebih Habasyah. Tapi beliau luar biasa suaranya. Dipilih oleh Rasulullah. Makanya muadzin Rasul itu 2, Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Anak-anak di akhirat kemuliaannya luar biasa. Makanya mereka daftar semua berebut pengen jadi muadzin. Pengen jadi muadzin. Dikatakan muadzin digajinya 18 juta, Pak. 18 juta sekarang. Dikatakan 18 juta untuk gaji adzan 18 juta. Ya di sini naik saya. Gaji muadzin 18 juta. Dan di sana yang bayar siapa? Gamrak. Adzan 18 juta, ya Masya Allah. Adzan itu ada top. Pokok pelopor beres, pelopor muda. Itu kerjanya tidur lagi. Atau lagi tidur lagi. Terus imam dapat gaji imamnya gampang kan? Semua juga bisa. Yang nggak bisa itu yang nggak biasa. Saya punya teman namanya Habib Abdullah bin Ali bin Husain Al-Habsyi dari Pejaten Barat. Dulu pernah mondok sama saya di pondok Brebes Sirako Benda, pesantren Al-Hafidh Al-Amin Bawah, sama-sama makmum ceritanya. Itu udah punya anak 2, tapi mondok punya anaknya 2 sama istrinya, sama mertuanya ya. Udah, anak antum sini, istri antum sini sama aku, kata mertuanya. Dan antum mondok saja, dia sama anak di sini. Anak mana antum kan bahasa anak mana antum. Akhirnya mondok di Brebes ketemu saya. Itu cerita dulu pernah umroh berdua sama saudaranya. Karena nggak biasa imami, karena nggak biasa imami ini. Berdua, kalau di negara Arab, Qatar ataupun Saudi, kalau ada waktu sholat datang, mereka di mana aja sempat sholat gitu kan? Ceritanya lagi jalan-jalan, mau masuk daerah taman-taman gitu. Waktu sholat datang, Habib Abdullah sama temannya Habib juga itu dorong-dorongan supaya ngimangin. Gak mau. Sholat maghrib gitu, ini gak mau. Kamu aja. Gak ada yang biasa ngimangin. Akhirnya salah satu imam Allahu Akbar. Orang Arab biasa, kalau ada orang lagi sholat berjamaah, langsung pada datang kan? Yang pada masuk itu lewat, naik sholat berjamaah, langsung pada berbaris ikut jadi makmum. Nah, itu. Banyak kan? Dia pikir tadinya cuma temannya. Suaranya banyak kalinya.
Dalam hatinya gitu, banyak yang mampu ini. Terus bacanya surat-surat pendek. Ketika ruku matanya tengok-tengok katanya. Matanya tengok-tengok. Lagi ruku matanya tengok-tengok. Lirik sana kanan lirik kiri. Banyak yang ikut. Oh, tak cukup pikirannya. Gemeter. Sholat gemeter. Rakaat kedua, walaupun tambah banyak lagi. Kakinya udah panas dingin. Ketika sujud, ini ceritanya, ini nyata cerita dia. Ketika sujud, si imamnya nggak kuat, pelan-pelan dia ambil sendalnya, kan pakai alas aja orang jauh. Pelan-pelan lagi sujud semua, ambil dia jalan lari ninggalin jamaah, jangan sampai kerasa gitu. Lari sembunyi di balik pohon rumah, tidak jauh. Makmum selama sujud nggak bangun. Imamnya nggak ada, kan lari dia. Siap. Teman saya yang Abdul balik lama, orang pada bingung semua. Imamnya lari nggak ada, sembunyi intip dari jauh. Pas Abdulnya bangun, mau temennya, nggak ngerti. Abdulnya juga nggak ngerti. Tidak melanjutkan saja. Ini karena nggak ngerti. Jadi, bubar. Nggak ada imam, bubar. Orang ini bubar, mana imamnya nggak ada. Berjuang. Akhirnya pada bubar, pas lewat-lewat, Abdulnya dari nyari ketemu. Juga lari ke sana. Ditanya ngapain kamu lari? Tinggal satu rakaat lagi kan setelah itu. Maghrib itu. Tinggal dengkul saya rokok retek, dengkulan retek. Maknanya semakin banyak. Karena nggak biasa itu. Jadi biasakan, biar biasa, biar nggak gemeter. Nah, lanjut. Jadi jelas, madarun, hajarun, jinnun, insun, syajarun, kabeh semuanya sadayana akan datang kepada Allah untuk bersaksi kebenaran si Muhammad tadi. Wali Abi Dawud wan Nasai, ada lagi hadis dari Imam Abu Dawud dan An-Nasai bin Tariq Yahya an Abu Hurairah, dari jalur Yahya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bilafzi dengan menggunakan lafaz al-mu'adzinu yurfa'u lahu madda sauti. Masyaallah. Al-mu'adzinu yurfa'u lahu madda sauti wa yashhadu lahu kullu raqibin wa yabisi. Dosa-dosanya mu'adzin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh suaranya sampai. Gini maksudnya. Kalau muadzin ini ada suaranya nyampe ke sana 300 meter. Ke sana 300 meter. Ke sana 200 meter karena ada bukit 200 meter. Di sana bis kita pukul rata 300 meter. Suaranya sampai jauhnya segitu. Misalkan seluruh dosa-dosa, maksudnya ini madas al-mu'minu yughfaru lahu madda sauti, 300 meter sana sepenuh itu dosa-dosa muadzin Allah lebur semua, Allah ampuni semuanya sepenuh 300 meter persegi, di mana suaranya sampai ke sana itu semua dosa-dosanya Allah ampuni. Itu muadzin. Padahal muadzin enggak minta sama Allah, ya Allah ampuni saya, enggak. Dengan azan itu Allah ampuni. Dengan suaranya keras itu Allah ampuni. Makanya kalau azan dan keras biar jauh suaranya. Cuma berapa meter. Apalagi sukungan bukan, makin habis suaranya. Ayah salam, ayah salam. Ini 50 meter nggak nyampe, mau nyampe nggak jadi lagi. Suara yang keras, makin jauh, makin banyak yang bersaksi. Dosa yang makin banyak
wa yashhadu lahu kullu ratibin wa la yabis. Setiap sesuatu yang basah maupun yang kering semua akan datang kepada Allah untuk bersaksi di hadapan Allah tentang kebenaran Siti Abdul Adam. Ratibin wa yabis. Setiap yang basah maupun yang kering. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan sepele, Adam luar biasa. Ini belum lagi nanti ada nabi yang lain. Banyak. Wa nahruhu lin nasa'i wa ghairi. Ada lagi yang semisal itu, senada dengan hadis tadi dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa sahahahu Ibnu Sunni, dan hadisnya juga disahihkan oleh Imam Ibnu Sunni. Ya. Capek. Terus. Nih. Wa akhadha Ibnu Hibban. Kalau tadi saya katakan dosa-dosanya diampuni semua yang sepenuh itu. Penjelasan selanjutnya, fa illam yakun lahu dzunubun yurqa bi qadri ma hasab bi qadriha hasanat. Andaikan si muadzin dosanya kecil 300 meter, 100 meter, tidak nyampe 200 meter, hanya 200 meter sajalah dosanya yang diperbuat, yang banyaknya segitu. Ini yang selebihnya 100 meter itu Allah berikan yurko biqadriha hasanat, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Karena dosanya nggak nyampe 300 meter suara nyampe, tapi cuma 200 meter dosa-dosanya. Maka setelah diampuni dosa-dosanya, itu yang 100 meter ditambahin dengan kebaikan-kebaikan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Sedap sekali kan? Hebat sekali. Hebat sekali. Di Arab, di negara Timur Tengah, muadzin itu luar biasa dimuliakan, Pak. Di Indonesia itu jaga remeh. Di Abu Dhabi, di Dubai, di Qatar, Saudi, muadzin itu dimuliakan sekali. Syekh Kabir, Mutawar, bukan hanya orang awam, polisi, pejabat-pejabat hormat ta'zim kepada muadzin. Betul itu, Pak. Guru-guru ke muadzin untuk hormat banget. Aneh dan ajaib. Padahal muadzin, karena saya potretnya kan di sini di Indonesia, muadzin kan gak ada apa-apanya, tukang adzan, agak remeh. Di sana muadzin itu dimuliakan sekali. Insya Allah. Karena mereka tahu hadis Nabi mulia, tidak sembarang orang jadi muadzin. Kanjeng Nabi saja tes kan gitu untuk tidak ada lulus di Qatar, di Abu Dhabi, di Dubai. Orang-orang Indonesia nih yang datang ke sana tes agama itu orang-orang pilihan. Makanya kenapa di sana dihormati, dimuliakan? Karena itu bukan sembarang pilihan itu. Di Indonesia dorong-dorong agama. Di kampung saya, zuhur jam 2, jam 12. Yang ada jam 12 ada musola, dan jam 1 yang ada. Kiainya yang datang yang ada. Dari sahabat jam 1 terlambat. Karena yang ada di musola, yang ada kiainya. Datang mandi, makan dulu agama. Hilang tiba masyarakat nggak ada datang, sholat aja sendiri. Nggak ada juga yang sholat, imam sendiri, sholat sendiri, datang sendiri. Balik. Ini di kampung-kampung begitu. Lanjut. Wa akhadha Ibnu Hibban. Habis waktunya ya? 3 menit lagi. Ada 2 menit ya? 2 menit lagi. 3 menit, ya sudah 3 menit cuma. Masih ada tanyakan dari jamaah, enggak masih ada 3 menit lagi. Masih ada untuk kita kejar, utama kejar. Ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada 1, 2, 3. Ada ya? Tidak boleh azan perempuan untuk laki-laki. Nah, itu ada khilaf ulama. Tidak boleh disuarakan keluar.
Tidak boleh ada wanita untuk keluar sebaiknya tidak boleh. Kalau untuk azan di rumah sendiri monggo. Untuk sama anaknya yang monggo di luar di dalam rumah. Dan tidak boleh keras-keras. Kayak laki-laki di jendela misalkan. Pertanyaannya kita mungkin boleh waktu sholat taraweh kadang-kadang ibu sampai dulu kayak sholat aja, apakah diperbolehkan atau tidak? Khusus perempuan semua. Oke. Kayaknya mungkin itu. Oke. Tidak boleh suara dikeluarkan, tidak boleh sampai keluar. Nah, ada pendapat berbeda nih. Ada pendapat pertama yang tidak memperbolehkan sama sekali total mutlak, wanita tidak sah azan. Oke, yang kedua diperbolehkan jika itu tidak keluar dan tidak kemana-mana. Jadi di rumah boleh, berjamaah perempuan boleh, tapi itu pun khilaf. Ya, kalau bisa nggak usah ada. Yang kita ambil yang lebih rojeknya saja. Karena pada dasarnya tidak boleh wanita azan, kecuali kalau sendiri monggo. Ya. Untuk sendiri monggo, untuk anak di rumah monggo. Nah ini kan lingkupnya banyak kali. Nah, lebih baik jangan. Ya sudah ya, selesai ya. Ada lagi pertanyaan? Soal waktu ya Monggo. Ya, tidak. Dengar baik-baik. Muadzin tidak disyaratkan harus suci atas peserta tasbih, tapi makruh hukumnya makruh orang adzan dalam keadaan berhadas kecil. Makruhnya asyaddu makruhan jika dia punya hadas besar, tapi hadas kecil hukumnya makruh tanzih. Ya, artinya sah kalau adzan tidak punya wudu sah. Tapi makruh itu dalam agama sesuatu yang tidak disukai. Awas nih Pak, jangan sampai di pikiran kita makruh kan kalau dilakukan nggak apa-apa, enggak. Kalau dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, gitu kan? Pikir jangan kayak gitu. Ya, makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Makruh, makanya jangan dilakukan. Para ulama dulu nih Pak, para ulia, para ulama, hukum makruh itu dalam pribadinya, aplikasinya adalah haram. Paham ya? Karena Nabi gak suka, makanya dianggapnya haram, kan dia melakukan dalam aplikasinya. Kalau yang sunnah untuk aplikasinya seakan-akan wajib untuk ulama dulu. Kalau kita kan sunnah ini kalau dilakukan pahala, nggak dilakukan juga nggak apa-apa, nggak dosa. Jangan kayak gitu. Sunnah itu seakan-akan wajib kita lakukan. Itu sunnah Rasul. Itu harusnya. Jangan disia-siakan. Kalau pikirannya sunnah, jadinya mengentengkan sunnah. Jadinya kita tidak ghirah untuk melaksanakan sunnah Nabi. Kalau pikirannya sunnah ini kan dapat. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa, nggak dosa. Kalau kita kayak gitu, sunnah-sunnah Nabi banyak ditinggalkan. Paham ya? Jadi kalau sunnah seakan-akan wajib, kalau makruh seakan-akan haram. Itu bagus. Baik, waktunya sudah habis. Nanti kita mulai lagi. Nanti kita lanjutkan tengah malam jam 1. Kita tutup ya. Subhanallah wa bihamdihi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم